Kita mulai dari satu fakta sederhana yang seringkali luput dari perdebatan publik. Ketika sebuah negara mengklaim ekonominya tumbuh, ketika narasi resmi terus diulang bahwa kondisi baik-baik saja, ada satu indikator yang nyaris tidak bisa berbohong, yaitu penerimaan pajak. Pajak adalah cermin aktivitas ekonomi real. Ia tidak hidup dari persepsi, tidak tumbuh dari optimisme, dan tidak bisa dimanipulasi hanya dengan retorika. Ketika pajak berada di bawah target APBN, ketika realisasi pajak neto justru turun dibandingkan tahun sebelumnya, maka ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya di dalam mesin ekonomi nasional. Inilah konteks besar yang harus kita pahami sebelum membahas drama ratusan triliun rupiah yang keluar masuk sistem perbankan. Tahun 2025 ditutup dengan realisasi pajak yang lebih lemah. Padahal secara narasi ekonomi Indonesia disebut tumbuh. Ini menciptakan anomali serius. Dalam teori dan praktik ekonomi, pertumbuhan seharusnya berjalan seiring dengan peningkatan penerimaan negara, terutama dari PPN dan PPh Badan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Konsumsi melemah, hanya tumbuh di kisaran 4,9%. Padahal, konsumsi menyumbang hampir 58% terhadap PDB. Ketika konsumsi melemah, pajak pasti ikut tertekan. Artinya, ekonomi 2025 secara kualitas tidak lebih baik dari 2024. Meskipun angka pertumbuhan mungkin masih terlihat positif di atas kertas. Di tengah kondisi itu, pemerintah mengambil langkah besar dengan memindahkan saldo anggaran lebih atau SAL yang tersimpan di Bank Indonesia ke perbankan, khususnya bank-bank himbara. Jumlahnya tidak kecil, lebih dari 200 triliun rupiah dialirkan dengan satu tujuan utama, yaitu menambah likuiditas agar kredit mengalir lebih deras ke perekonomian. Logikanya sederhana. Ketika bank punya dana melimpah, mereka akan lebih agresif menyalurkan kredit, dunia usaha akan berekspansi, dan roda ekonomi kembali berputar lebih cepat. Secara teori, langkah ini terdengar masuk akal, namun ekonomi tidak pernah berjalan hanya dengan teori. Faktanya, beberapa bulan setelah injeksi likuiditas besar-besaran itu dilakukan, kredit tetap tumbuh lesu. Angkanya hanya sekitar 7%. Jauh dari target pemerintah. Dunia usaha masih menahan diri, masyarakat belum berani mengambil risiko, dan perbankan tetap bersikap sangat hati-hati. Inilah titik di mana kita harus jujur mengakui bahwa masalah utama ekonomi Indonesia bukan terletak pada likuiditas, melainkan pada permintaan dan kepercayaan. Menambah uang ke sistem tidak otomatis menciptakan keberanian untuk meminjam atau berinvestasi jika pelaku ekonomi masih merasa masa depan penuh ketidakpastian. Yang membuat situasi ini semakin menarik, bahkan problematik, adalah apa yang terjadi di awal 2026. Setelah sebelumnya pemerintah seolah nyalip di tikungan dengan menggelontorkan SAL ke perbankan, tiba-tiba muncul apa yang bisa disebut sebagai rem darurat. Dana yang sebelumnya ditempatkan di himbara ditarik kembali puluhan triliun rupiah dengan alasan kebutuhan fiskal di awal tahun. Langkah ini secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa ruang fiskal pemerintah sedang tertekan. Pemerintah membutuhkan dana tunai untuk membiayai belanja, termasuk belanja rutin, program prioritas, dan penanganan berbagai risiko seperti bencana. Perubahan arah kebijakan yang begitu cepat ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah sejak awal pemerintah salah membaca masalah? Apakah injeksi likuiditas itu didasarkan pada diagnosis yang keliru? Atau justru kondisi fiskal yang memburuk, termasuk penerimaan pajak yang turun dan potensi defisit yang melebar, memaksa pemerintah untuk menarik kembali dana tersebut? Dalam berbagai pernyataan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sendiri mengakui bahwa hasil dari kebijakan tersebut tidak sesuai dengan harapan. Kredit tidak tumbuh sebagaimana yang diinginkan. Artinya, resep yang diberikan tidak menyentuh akar penyakitnya. Disinilah kita melihat adanya stagnansi yang lebih dalam, bukan hanya di angka-angka statistik, tetapi di psikologi ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Pelaku bisnis bersikap wait and see. Mereka belum yakin bahwa permintaan akan cukup kuat untuk menyerap produksi tambahan. Mereka belum percaya bahwa kebijakan pemerintah akan konsisten dan tidak berubah arah secara mendadak. Dalam kondisi seperti ini, seberapa rendah pun suku bunga, seberapa besar pun likuiditas yang disuntikan, efeknya akan sangat terbatas. Ekonomi bukan sekadar soal biaya pinjaman, tetapi soal keyakinan terhadap masa depan. Sektor perbankan berada di posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka didorong untuk lebih agresif menyalurkan kredit demi mendukung pertumbuhan. Di sisi lain, mereka harus menjaga kualitas aset dan stabilitas sistem keuangan. Perbankan adalah sektor yang secara struktural sangat rigid. Mereka tidak bisa dan tidak seharusnya menyalurkan kredit ke sektor yang risikonya
tidak mereka pahami dengan baik. Apalagi ketika sumber dana yang ditempatkan oleh pemerintah bersifat sementara dan bisa ditarik kembali sewaktu-waktu. Ketidakpastian ini justru mendorong bank untuk semakin berhati-hati, bukan sebaliknya. Sementara itu, pemerintah terlihat terus mendorong berbagai program populis sebagai jawaban atas perlambatan ekonomi. Program-program seperti Makan Bergizi dan Koperasi Merah Putih dipromosikan sebagai solusi untuk menggerakkan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, masalahnya, program-program ini tidak secara langsung menjawab persoalan fundamental yang sedang dihadapi, yaitu lemahnya kredit, rendahnya keberanian dunia usaha untuk berekspansi, dan stagnannya permintaan. Ketika sumber daya fiskal terbatas, fokus kebijakan menjadi sangat krusial. Program yang tidak tepat sasaran berisiko menciptakan distorsi tanpa memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan. Tekanan fiskal semakin terasa ketika kita melihat posisi defisit APBN yang mendekati batas 3%. Batas ini bukan sekadar angka teknis, melainkan simbol disiplin fiskal yang dibangun Indonesia sejak krisis ke-1998. Pemerintah tentu akan berupaya keras agar batas tersebut tidak terlampaui, karena konsekuensinya sangat serius. Jika defisit terlalu besar, pemerintah terpaksa melakukan berbagai akrobatik anggaran, mulai dari efisiensi belanja, realokasi program, hingga penerbitan surat utang dalam jumlah lebih besar. Semua ini membawa implikasi terhadap kepercayaan investor. Kepercayaan adalah aset yang paling mahal dalam ekonomi. Sekali investor mulai meragukan kemampuan pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal dan membayar kewajiban utangnya, biaya pendanaan akan melonjak, yield obligasi naik, premi risiko meningkat, dan ruang fiskal semakin sempit. Membangun kepercayaan membutuhkan waktu bertahan-tahan, tetapi menghancurkannya bisa terjadi dalam hitungan bulan, bahkan minggu. Karena itu, menjaga kredibilitas kebijakan menjadi sama pentingnya dengan menjaga angka-angka makro itu sendiri. Di sisi moneter, Bank Indonesia berada dalam sorotan dengan suku bunga acuan di kisaran 4,75%. Banyak yang bertanya, apakah kebijakan moneter saat ini tergolong ketat atau longgar? Secara historis, BI termasuk salah satu bank sentral yang cukup agresif menurunkan suku bunga. Ini mengindikasikan bahwa mandat pertumbuhan mulai mendapat porsi yang lebih besar di samping mandat stabilitas. Namun disinilah muncul kekhawatiran baru, yaitu risiko terkikisnya independensi bank sentral. Dalam teori ekonomi, independensi bank sentral adalah fondasi utama untuk menjaga stabilitas inflasi dan sistem keuangan. Ketika kebijakan moneter terlalu didorong oleh kebutuhan fiskal, yang dikenal sebagai fiscal dominance, risiko jangka panjangnya sangat besar. Inflasi bisa menjadi tidak terkendali, ekspektasi pasar menjadi liar, dan stabilitas yang telah dibangun dengan susah payah bisa runtuh. Contoh-contoh di berbagai negara menunjukkan bahwa ketika bank sentral kehilangan independensinya, biaya yang harus ditanggung masyarakat sangat mahal. Penurunan suku bunga yang tidak direspons oleh peningkatan kredit juga memberikan sinyal bahwa masalah utama bukan lagi di harga uang, melainkan di persepsi risiko. Perbankan melihat ketidakpastian ke depan, baik dari sisi kebijakan, kondisi global, maupun daya beli masyarakat. Akibatnya, meskipun biaya dana turun, premi risiko tetap tinggi. Dalam kondisi seperti ini, dorongan moneter memiliki efektivitas yang semakin terbatas. Pada akhirnya semua ini membawa kita pada satu kesimpulan penting. Tantangan ekonomi Indonesia saat ini bukan sekadar soal angka pertumbuhan, likuiditas, atau suku bunga. Tantangannya adalah membangun kembali kepercayaan. Kepercayaan masyarakat untuk berbelanja, kepercayaan dunia usaha untuk berinvestasi, kepercayaan perbankan untuk menyalurkan kredit, dan kepercayaan investor terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah. Tanpa kepercayaan, setiap stimulus akan terasa tumpul. Tahun 2026 sering disebut sebagai tahun harapan, dengan target pertumbuhan yang lebih tinggi dan janji sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter. Harapan itu tentu bukan sesuatu yang mustahil, namun harapan hanya akan menjadi kenyataan jika kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh akar masalah, bukan sekadar merespons gejala di permukaan. Ekonomi tidak bisa digerakkan hanya dengan memindahkan uang dari satu rekening ke rekening lain. Ia digerakkan oleh keyakinan bahwa masa depan layak diperjuangkan, risiko layak diambil, dan kebijakan negara layak dipercaya. Jika pemerintah mampu menjaga disiplin fiskal, memperbaiki kualitas belanja, fokus pada penciptaan ekosistem yang sehat, serta menghormati independensi bank sentral, maka ruang untuk pemulihan akan terbuka lebar. Namun jika kebijakan terus berubah arah, terlalu optimistis dalam narasi, tetapi defensif
dalam realita. Maka, stagnansi bisa bertahan lebih lama dari yang kita perkirakan. Pada akhirnya ekonomi bukan soal seberapa besar negara hadir dengan uang, tetapi seberapa tepat negara hadir dengan kebijakan.